Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat saudara-saudaraku dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah subscribe. Ya, mudah-mudahan tidak ketinggalan tentang tutorial yang akan datang nantinya. Silahkan yang belum subscribe untuk subscribe biar tidak ketinggalan untuk tutorial berikutnya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai OCV. Ya. Apa itu OCV? Bahwa OCV ini merupakan oil control valve. Jadi untuk mengontrol pancaran oli yang menuju ke PVTI. Apabila OCV tidak bekerja, maka PVTI ini tidak bisa mengatur waktu pembukaan dan penutupan katup. Oleh karena itu, jika PVTI-nya itu tidak bekerja, maka akan timbul efeknya, yaitu ke penggunaan bahan bakar menjadi boros, ya, karena banyak bahan bakar yang mubah istilahnya, ya, terbuang. Kemudian juga performa mesin tidak akan maksimal. Nah, ini perlu kita mengetahui bagaimana cara untuk memeriksa OCV. Nah, mari kita praktekkan di dalam pemeriksaan OCV pada kendaraan bermesin EV. Oke, kita simak untuk OCV-nya. Yang ini adalah OCV in, yang ini OCV untuk X. Ya. Nah, yang akan saya lepas salah satunya saja, yaitu yang untuk OCV yang in. Kita lepas terlebih dahulu soketnya. Jangan lupa, jangan hanya satu tangan, tapi yang satu menekan pengunci, kemudian satu tangan mendorong. Tujuannya agar tidak ketarik nantinya untuk kabel. Nah, setelah itu kita lepas untuk OCV-nya. Jadi kita tidak perlu takut dengan mempraktekkan seperti ini atau mencoba di rumah. Kenapa kok mesin bisa boros, ya, padahal engine EV begitu, ya. Kita lepas, kita tarik. Ini sudah terlepas, ya, untuk OCV-nya. Kita pasang kembali di sini untuk bautnya biar tidak hilang. Tuh. Ini sudah terlepas untuk OCV in. Untuk pemeriksaan awal, kita menggunakan sebuah alat avometer, ya, yang mana kita kalibrasi terlebih dahulu, ya. Selektor diarahkan ke kali 1 ohm. Kali 1 ohm ini probe positif dan negatif kita jadikan satu, ya. Apakah jarum sudah berada di nol atau tidak, ya. Nah, ini sudah berada di nol. Baik, kita perhatikan dalam pemeriksaan menggunakan avometer, ya, untuk probe positif ke salah satu pin, yang negatif ke salah satu pin. Nah, kita perhatikan gerakan daripada jarum, ya. Terlihat gerakannya, ya. Nah, ini dalam pengujian untuk kumparan yang ada di dalam OCV. Untuk selanjutnya, kita memeriksa gerakan daripada plunger yang ada di dalam OCV ini, ya, apakah bisa bergerak atau tidak. Nanti kita pasang terlebih dahulu kabel pada pin OCV, ya. Nah, kemudian nanti kita cek menggunakan baterai. Tuh, sudah terpasang, ya, dua-duanya.
kita tinggal ngecek di baterai. Sekarang kita mengecek ya untuk gerakan plunyer di dalamnya. Salah satu kabel kita pasang. Oke, terlihat. Nah, tuh gerak ya. Jadi kalau misalnya pada saat mesin bekerja ini ada arus masuk, maka ini akan depan. Ya. Nah, ini fungsinya untuk mengatur pancaran pelumas atau fluida yang menuju ke VVTi, sehingga VVTi bisa bekerja nantinya untuk mengatur pembukaan dan penutupan katup. Ya. Nah, disitulah kerja daripada OCV ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa jika OCV ini mati atau tidak bekerja, maka VVTi tidak bekerja pula, sehingga katup tidak akan teratur pembukaannya, ya, dalam artian tidak otomatis, sehingga memboroskan bahan bakar, ya, dan performa mesin tidak akan maksimal. Ini sekali lagi saya cek, ya, itu terlihat bekerja, ya, untuk OCV-nya. Berarti OCV ini normal. Baiklah, setelah OCV kita periksa dan menunjukkan bahwa OCV-nya ini bagus, kita pasang kembali OCV pada dudukannya. Tuh, kita tekan. Ini pasang baut pengikat. Kita kencangkan. Begitu pula untuk pemeriksaan OCV X, ya. Caranya sama seperti yang in, seperti tadi, ya. Setelah OCV soketnya kita lepas, otomatis di situ nanti terjadi adanya trouble yang mana kita ketahui pada check mill. Bisa kita lihat pada saat mesin dihidupkan, check mill itu akan menyala di dashboard, yaitu gambar mesin ya warna cahayanya itu kuning, ya, dan itu harus direset. Bagaimana kita cara meresetnya jika kita tidak mempunyai scan? Untuk mereset trouble dari sensor ini ada dua cara jika kita melakukannya, yaitu dengan adanya scan dan juga secara manual. Secara manual ada dua cara juga, ya. Kita perhatikan pada dashboard check mill, ya, yang kuning ini. Nah, ini yang kuning itu, ini menyala pada saat kunci on. Nah, seandainya mesin sudah hidup, ternyata check mill ini menyala, maka kita harus meresetnya atau menormalkan kembali kerja daripada OCV yang tadi soketnya telah dilepas. Baik sahabat-sahabatku, ya, untuk mereset apa yang tadi telah terjadi trouble, kita dapat melakukan tanpa menggunakan scan. Ini terutama di perbengkelan-perbengkelan. Ya, kalau di sekolah-sekolah saya yakin itu ada scan. Namun tidak ada salahnya menggunakan scan kita sampaikan pada siswa, tanpa menggunakan scan juga disampaikan terhadap siswa, karena dimungkinkan nanti setelah lulus itu akan bekerja di perbengkelan yang tidak mempunyai scan. Nah, jika tidak mempunyai scan, kita dapat melakukan dengan melepas salah satu terminal baterai, baik itu positif ataupun negatif sesaat, atau dengan cara lain kita melepas salah satu sikring, yaitu sikring EV. Ya, di sini ada sikring EV-nya. Kita bisa melihat di denah yang ada pada bagian dalam tutup daripada sikring ini. Di sini ada sikring EV 15 ampere. Nah, kemudian nanti sesuai dengan denah yang ada pada tutup ini, kita cari di sini. Nah, ini sikring EV-nya di sini. Ya. Kita bisa melepas dari sini. Oke. Sesaat kita lepas, pasang kembali.
Kita buktikan sekarang mesin di starter. Kita lihat mesin di starter, lampu check mill mati atau tidak. Ternyata lampu check mill di sini sudah mati. Nah, kita buktikan kembali dengan cara melepas dari terminal baterai, dan saya trouble sekali lagi untuk OCV-nya. Saya buktikan kembali, saya trouble untuk OCV in ya. Kemudian kita lihat di dashboard sana, check mill apakah menyala pada saat mesin hidup atau tidak. Nah, setelah mesin dihidupkan, tadi sudah saya trouble lagi, ini ternyata masih check mill ini menyala. Ya, saya matikan. Kita coba dengan mereset dari baterai atau dari aki. Oke. Baik, saya lepas untuk terminal baterai. Salah satunya ini yang negatif. Nah, dilepas sesaat, kita pasang kembali. Ini untuk mereset secara manual. Saya pasang kembali tutup sikring. Oke, ini sudah saya kencangkan. Mari kita lihat di dashboard apakah check mill masih menyala atau tidak. Nah, mesin di starter ternyata check mill sudah tidak menyala, menunjukkan bahwa di situ untuk OCV-nya sudah bekerja. Demikian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, di dalam pemeriksaan OCV, ya, manakala saudara-saudara mendapatkan adanya suatu kejanggalan pada mobil Anda, sudah EV tapi kok boros, dan pada dashboard itu ternyata check millnya menyala, perlu kita periksa OCV terlebih dahulu, apakah OCV in atau OCV X ini yang dual VVT-i itu masih bekerja atau tidak. Ya, caranya seperti tadi yang saya lakukan. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat dan saudara-saudara semuanya dimanapun berada dapat melakukannya tanpa ada keraguan di dalam melakukan pemeriksaan OCV tersebut. Baiklah, demikian saudara-saudaraku tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya buat semuanya, dan ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.